Halo semua, apa kabar? Aimo Film di sini akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Mulan. Dan sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share video ini. Kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari iMovie Channel. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Sebuah film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak kecil perempuan sedang berlatih bela diri dengan sebuah tongkat. Tak lama terlihat ayahnya menghampirinya dan kita tahu dia adalah Mulan. Ia tinggal di sebuah desa kecil dan terlihat Mulan yang sedang mengejar ayam yang berniat untuk memasukkannya ke kandang. Keahliannya Mulan sudah terlihat dari ia kanak-kanak, di mana saat ia menangkap ayam, ia menunjukkan kemampuannya dengan naik ke atas genteng. Tentu saja, hal itu menarik perhatian dari semua warga desa, hingga terlihat ayam tersebut terbang ke bawah dan masuk ke kandang. Sedangkan Mulan yang masih di atas, tiba-tiba ia terpleset. Karena ia memiliki kemampuan Qi, ia akhirnya turun dengan mudah. Terlihat ayahnya yang tersenyum atas kemampuan putrinya tersebut. Hal itu terlihat oleh adik Mulan dan seluruh warga desa. Berbeda dengan ayahnya, semua warga malah menunjukkan sikap tidak suka dengan perbuatan Mulan. Tentu saja hal tersebut membuat Mulan sedih. Malam pun tiba. Terlihat Mulan yang sedang menguci rambut adiknya, mendengar percakapan ayah dan ibunya yang membicarakan kejadian Mulan tadi siang. Ibu Mulan menyuruh suaminya agar berbicara pada Mulan untuk tidak memperlihatkan Qi-nya lagi pada orang-orang. Beberapa saat kemudian, akhirnya ayah Mulan bertemu Mulan yang sedang memperbaiki patung yang ia patahkan sewaktu mengejar ayam. Ayahnya menceritakan tentang Qi yang seharusnya dimiliki seorang laki-laki, bukan untuk perempuan. Ayahnya menjelaskan jika Qi dimiliki perempuan akan ada hal buruk bagi keluarganya. Dan terlihat Mulan yang mau mendengarkan ayahnya. Hingga beberapa tahun kemudian, terlihat di sebuah padang pasir terdapat rombongan dan salah satu dari mereka bertemu dengan wanita misterius yang kemudian menghipnotis pria tersebut dan merasuk ke dalam tubuhnya. Dan pria tersebut terlihat memasuki sebuah gerbang perbatasan utara. Lalu terlihat bangsa Ronan yang dipimpin seorang pria bernama Borikan terlihat menuju perbatasan utara. Prajurit yang melihatnya langsung bersiap-siap melontarkan panahnya. Sayangnya, Borikan dengan mudah menangkapnya. Dari dalam, prajurit diserang oleh wanita misterius, hingga pasukan Ronan berhasil memasuki perbatasan dan berhasil memenangkan pertempuran tadi. Wanita tersebut adalah seorang penyihir yang kembali merasuki prajurit. Hingga terlihat di istana, prajurit tadi melapor di hadapan raja atas serangan yang ia alami, yang dimana wilayah utara sudah dibantai habis oleh mereka. Raja yang cemas akhirnya memberikan titah di mana setiap keluarga harus memberikan satu pria untuk menjadi prajurit. Di sisi lain, terlihat Mulan dewasa yang sedang mengendarai kuda untuk pulang. Saat di rumah, ibunya mengatakan pada Mulan bahwa ia akan dijodohkan. Mulan yang belum siap pun terlihat syok. Karena ia anak penurut, ia pun mau dijodohkan. Hari perlatihan perjodohan pun tiba. Mulan yang terlihat memakai baju dan riasan adat, ia berlatih dengan selayaknya sebagai seorang istri. Sayangnya, di tengah-tengah perlatihan, terlihat laba-laba di depan. Adiknya yang takut laba-laba, ia pun menutupi laba-laba yang merayap ke meja. Tetapi, hal itu tidak diizinkan karena seharusnya teko berada di tengah, bukan di samping. Saat Mulan mengangkat teko, laba-laba pun keluar. Dan singkat kekacauan pun terjadi, hingga Mulan dinyatakan tidak lulus. Dan ketua adat memberinya pernyataan ia memberi aib bagi keluarganya. Saat mereka akan pulang, tiba-tiba prajurit istana datang dan meminta setiap keluarga memberikan laki-laki. Terlihat para laki-laki menuju dan menerima titah tanpa terkecuali. Ayah Mulan saat maju dan mengambil titah, ia pun terjatuh akibat kakinya yang cacat. Akhirnya ia pun berdiri kembali dan pergi. Malam pun tiba. Terlihat Mulan yang melihat ayahnya yang sudah tidak bisa menggunakan pedang lagi. Dan saat semua orang sudah tidur, Mulan mengambil pedang dan baju perang milik ayahnya dan pergi. Di mana pagi hari orang tua Mulan yang menyadari bahwa Mulan pergi dari rumah. Dan akhirnya ayah Mulan berdoa agar menjaga Mulan yang akan berperang menggantikan dirinya.
dan terlihat Mulan yang akan pergi ke camp pelatihan. Namun Mulan nampak tersesat saat di jalan hingga ia pun bermalam di bawah tebing. Paginya ia pun terbangun dan melihat burung ponik yang dipercaya sebagai leluhur. Akhirnya Mulan mengikuti burung ponik tersebut hingga Mulan sampai ke lokasi pelatihan. Sampai di tempat ternyata hanya ada laki-laki. Akhirnya Mulan menyamar sebagai seorang pria saat bertemu komandan perang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Hua Jun dari keluarga Hua. Malamnya ia kebingungan saat akan tidur. Ia akhirnya memilih berjaga agar tidak tidur di tenda. Pagi pun tiba. Para prajurit dilatih oleh komandan perang dan mereka menirunya, yang terdiri dari latihan dasar, memanah, dan terakhir mengambil air untuk dibawa ke gunung, hingga membuat salah satu prajurit menangis. Namun, semakin lama kemampuan mereka terlihat semakin mahir, menguasai jurus dan memanah. Dan di tes terakhir, terlihat seorang pria yang curang dengan menumpahkan air saat akan dibawa ke gunung. Nyatanya, hal itu ketahuan oleh penjaga dan ia diusir dari sana. Singkat cerita, latihan dilanjutkan dengan tombak, di mana terlihat Mulan berlatih dengan Hong Hui, di mana Hong Hui dapat menjatuhkan tombak Mulan. Mulan yang kesal, ia pun menunjukkan keahlian Qi-nya yang sudah lama ia sembunyikan, yang kemudian dilihat oleh teman-temannya, termasuk Komandan Tung. Mulan akhirnya pergi ke tenda dan menyesali hal tersebut. Tetapi temannya datang dan memuji kehebatan Mulan. Malam pun tiba. Karena Mulan sudah berhari-hari tidak mandi, ia pun akhirnya pergi ke danau untuk mandi. Saat di tengah danau, ternyata Hong Hui datang dan ikut mandi. Ia memuji kehebatan Mulan dan mengajaknya berteman. Mulan yang ketakutan bahwa penyamarannya terungkap, ia pun mengusir dan menolak pertemanan dari Hong Hui. Dan ia pun pergi. Terlihat pasukan yang dipimpin Borikan yang sedang menyusun rencana untuk berperang. Keesokannya, Mulan dipanggil untuk menghadap komandan. Saat di ruangan, komandan bertanya pada Hyujin atau Mulan, apakah ia menyembunyikan sesuatu? Saat Mulan akan membongkar identitasnya, ternyata komandan bertanya tentang Qi-nya. Ia meminta Mulan agar ia tidak menyembunyikan Qi-nya. Mulan mulai melatih Qi-nya kembali di tepi danau sambil mengingat gerakan saat kecil. Keesokannya, ia membawa air dengan kekuatan Qi-nya. Ia pun berhasil sampai di atas gunung dengan air yang utuh. Hal itu membuat kagum pada Hyujin. Sisi lain, terlihat Borikan dan penyihir sudah memasuki dekat dengan istana. Sedangkan di tempat komandan perang, para prajurit sudah bersiap untuk berperang sambil mengucap sumpah kebenaran. Dan film pun ditutup sampai di sini. Dan buat kalian yang penasaran, silahkan bisa tonton video part keduanya.